Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu sekalian, keluarga Ibu Almarhumah Ibu Ong. Di kalangan umat Buddha ada dua pendapat berkaitan dengan orang yang meninggal. Yang pertama, seseorang yang meninggal, begitu seseorang meninggal langsung menempati salah satu alam kehidupan. Kita percaya Sang Buddha mengajarkan ada 31 alam kehidupan. Langsung, tidak ada jeda, tidak ada waktu transisi. Dikatakan di dalam Dhammapada, tidak ada tempat perhentian bagimu di perjalanan. Ibarat seseorang menempuh suatu perjalanan, tidak diketemukan satu halte terminal atau tempat peristirahatan untuk seseorang yang telah meninggal langsung. Kemudian yang kedua, satu pandangan, satu pendapat bahwa seseorang yang meninggal tidak langsung, ada masa transisi, masa peralihan, ada faktor jeda. Masa transisinya seseorang meninggal untuk menempati alam yang baru itu tuh kurang lebih 49 hari. Apabila dalam jangkung waktu 49 hari kebajikan-kebajikan yang meninggal itu kurang, cenderung untuk kelahiran di alam-alam bawah, alam-alam rendah. Namun apabila sekalipun kurang selama 49 hari itu ada kepedulian dari keluarga yang ditinggalkan untuk mengirim doa, mengirim pelimpahan jasa, maka arwah itu bisa tertolong untuk teraih di alam-alam bahagia. Maka di kalangan umat Buddha, dalam khususnya tradisi Mahayana maupun di Kelenteng, saya lihat mendoakan orang yang telah meninggal ada yang setiap hari, ada juga 7 kali 7, setiap kelipatan 7 hari sekali, selama 7 kali itu dipergunakan untuk pelimpahan jasa. Ada juga yang dijujuk pas hari terakhir, yaitu 49 hari, dengan bekal pelimpahan-pelimpahan jasa yang dikirim, yang diberikan, yang hidup kepada yang telah meninggal. Semoga akan mengkondisikan arwah hari yang ke-50 bisa terlahir di alam bahagia. Demikian pula Bapak Ibu sekalian, kita bersama-sama membawakan doa ini adalah dalam rangka menolong, membantu Ibu Almarhumah untuk telahkinya di alam-alam bahagia. Dan juga kita bisa belajar lewat Buddha Dharma bahwa seseorang meninggal itu disebabkan oleh beberapa faktor. Secara umum disebabkan dipanggil Tuhan atau yang di atas, yang kuasa dan lain sebagainya. Di kalangan umat Buddha atau Sang Buddha mengajarkan ada 4 faktor kenapa seseorang itu bisa meninggal. Untuk menjelaskan Dhamma ajaran Sang Buddha ini biar mudah dipahami, Sang Buddha menggunakan perumpamaan matinya api lampu itu dari 4 faktor. Matinya api lampu itu 4 faktor. Yang pertama, api lampu itu bisa mati karena sumbunya habis, ya. Karena sumbunya habis, minyaknya habis. Kemudian faktor kedua-duanya bersamaan, faktor sumbu habis, minyak habis, itu menyebabkan seseorang meninggal. Dan faktor yang keempat karena tertiup oleh angin. Sang Buddha ingin menjelaskan dhammanya dengan perumpamaan tersebut. Ada beberapa orang yang meninggal itu karena batas usia rata-rata manusianya sudah habis. Batas usia rata-rata manusia untuk saat ini 70 sampai 75 tahun. Jadi kalau ada seseorang di atas 75 tahun itu sudah luar biasa. Diobati tidak diobati, kalau batas usia rata-rata sudah habis, ya akan mati juga, akan meninggal juga. Batas usia rata-rata manusia dari zaman Buddha sampai saat ini itu semakin berkurang karena berdasarkan moralitas seseorang. Kalau seseorang pada kehidupannya suka mabuk-mabukan dan narkoba dan lain sebagainya, peluang untuk mempunyai batas usia pendek atau berusia pendek itu sangat besar sekali. Kemudian yang Buddha ingin menjelaskan, ada seseorang meninggal karena kekuatan karma produktifnya itu sudah habis.
Kemudian yang ketiga, bersamaan batas usia dan karma produktifnya sudah habis, seorang juga meninggal. Dan yang keempat, ada faktor tertiup angin, misalnya kecelakaan karena satu virus tertentu menyebabkan seseorang yang meninggal. Di saat masa akhir atau akhir ini, kita bersama-sama bersama jenazah beliau tak henti-hentinya memanjatkan doa dan harapan. Kita bersama-sama telah membaca pertobatan. Kita mewakili beliau di masa kehidupan ini, tidak lepas dari kekeliruan, kekilapan yang kita perbuat melalui pikiran, ucapan, dan tindakan, dan bertekad dalam mengambil kelahiran yang akan datang tidak mengulang kembali, membuka lembaran-lembaran baru yang positif, sehingga akan memungkinkan peluang untuk memperbaiki diri itu sangat besar. Semoga dengan kekuatan berkah pelindungan Sang Hyang Abdi Buddha, dengan kekuatan karma baik yang dimiliki oleh beliau, dan dukungan dari semua yang hadir membawakan doa ini, apa yang menjadi harapan keluarga Ibu almarhumah segera menempati alam surga bahagia, ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan benar-benar menjadi kenyataan. Sadu, sadu, sadu.